Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Kembali lagi di Santai Sore Smart TV. Sebelumnya makasih buat teman-teman yang udah nonton video Santai Sore aku di video sebelumnya. Tetap setia nonton ya. Oke, di sini kita udah kedatangan tamu yang udah mewakili sekolah SMK Nurul Islam untuk mengikuti lomba tingkat nasional. Daripada penasaran, kita langsung tanya langsung. Boleh saya halo dulu dong. Hai. Kenalan aja langsung. Aku Zahra dari 12 akuntansi 2. Aku Misha dari 10 dekati. Saya Muhammad Atta dari 11 multimedia. Kita bertiga satu tim yang mewakili SMK Nurul Islam di Saksi 2021. Gimana kabarnya nih, Kang Teh? Kabarnya alhamdulillah, karena aku sendiri udah kelas 12, jadi udah mulai sibuk pemantapan. Akhir-akhir ini juga kemarin baru bagi rapot. Jadi ya kabarnya luar biasa. Luar biasa. Alhamdulillah baik juga ya. Lancar-lancar aja gitu, nggak ada yang kayak gimana happen in my life or something like that. No, nggak ada. Alhamdulillahnya gitu kan. Tapi ada sesuatu yang luar biasa sih. Aku kemarin dapat berita info kalau katanya jurusan aku bakal dapat tablet dari pemerintah. Ya, semoga cepat datang ya. Ya, amin dong. Amin. Ya, amin. Amin Mesya, amin. Saya ya. Kalau saya alhamdulillah baik. Kabarnya baik-baik saja. Walaupun kemarin sempat stres gitu, atau sempat pikiran tuh down karena sidang LPJ gitu. Tapi alhamdulillah sekarang udah plong karena sidangnya udah beres, udah lancar gitu. Alhamdulillah ya. Selamat. Selamat. Udah mau nanya balik nih. Teteh gimana kabarnya? Gue alhamdulillah baik terus. Alhamdulillah ya. Kalau boleh tahu hasil rapotnya gimana nih? Aduh. Agak susah ya berarti ya. Aku alhamdulillah dapat keempat dari 36. Wow. Sebenarnya ya gitu, memuaskan sih ya, memuaskan kok. Tapi kalau ditanya lagi berapa, aku gak mau jawab. Kenapa? Ya nggak mau. Mungkin itu termasuk privasi ya? Iya dong. Sama kayak Oh, berarti ditariknya. enggak, menurut dia ini mah. Kalau menurut kita mungkin enggak. Kalau kan depan Kalau saya alhamdulillah sama kayak Teh Jakta, ranking keempat. Tapi sebenarnya ranking kelima karena ranking kedua sama ranking ketiga itu disatuin gitu. Sama nilainya. Ya. Oke. Kalau kita langsung aja ya. Oh ya. Boleh. Tadi itu apa sih? Saksi itu apa sih? Saksi itu singkatan dari kepanjangannya Sayembara Kompetensi Siswa Nasional 2021. Diselenggarakannya itu oleh Direktorat SMK, tapi penanggung jawab atau penanggung pelaksana lombanya dari SMK Negeri 2 Singkatan. Singkatan. Ya. Berarti lomba apa? Kita khususnya ikut lomba storytelling. Berbahasa Inggris. Yang kena Local culture. Lokal culture. kenapa ambil tema itu? Tema yang dikasih panitia atau pelaksananya itu lokal culture. Ya. Ya, jadi Saksi 2021 itu bertema lokal culture. Kita Kita milih ngambil makanan. Ambil makanan BNB Ya. sama Rainbow gitu. BNB apa? Bandrek and Bajigur. Wow. Makanan. Ya, jadi lokal culture dari penyelenggaranya kita ambil tema mengusung di diambil lagi tema dari lokal culture itu kita memilih makanan tradisionalnya BNB dan Rainbow gitu. BNB itu yang tadi Ya. Bandrek and Bajigur. Oke.
ini tuh juara ke Alhamdulillah tiga. harapan 3 Harapan atau ke tiga. 6. Juara harapan 3. Juara ke-6 lah ya. Juara ke-6. ngomong persiapan apa aja sih yang dipersiapin pas ikut lomba ini Banyak. Persiapannya dari awal? Dari materi sih, materi yang lumayan ini ya. sebenarnya kita tuh tahu storytelling lomba itu awalnya mau individual personal Ya. ikutannya, jadi Zahra sendiri, Oh, Nesya sama sendiri. Jadi lombanya itu ada bisa ikutan sendiri atau satu tim itu harus bertiga, jadi nggak bisa berdua. Kalau sendiri kita kiranya tuh ya storytelling, cerita atau dongeng rakyat gitu kan, karena kita sebelumnya juga udah ada ceritanya dongeng rakyat, tapi ternyata ikut di technical meetingnya tentang local culture, jadi kita harus ubah materinya. Jadi kita ngambil untuk ikutan lomba bertiga. Jadi kerjasama aja. Iya. Persiapannya Lumayan susah ya. Kayak kan kita tuh ngambilnya tema podcast gitu ya. Nah, itu kita nyusun kata, pokoknya nyusun Materi. materinya tuh lumayan agak-agak bikin kayak gimana gitu. Soalnya kan harus santai ya, bawanya harus santai, jangan formal-formal banget. Terus gitu. juga dikejar waktu juga. Terus kan yang tadi juga katanya waktu kita persiapan lomba itu atau shoot videonya itu kan Kang Dafa juga banyak kegiatan. Yang tadi mau LPJ ini segala macam. Jadi bener-bener dong lah persiapannya. lumayan ya. Bener. Tapi kenapa? Apa yang bikin Teh Zahra, Teh Nesya sama Kang Dafa ikut lomba ini? Apa mungkin disuruh, apa kemauan sendiri? Sebenarnya kita ikutan lagi karena sebelumnya ada ikutan lomba juga kan, jadi ya udahlah Zahra Malaysia lagi gitu, ikutan lagi. Sebelumnya juga kan ikutan, diupload di IG. Tahu nggak yang di itu loh, yang dibagiin di story-nya Potret Smaknis. Kalau kalian selalu mentingin Potret Smaknis pasti tahu sih. Yang cerita itu kan? Iya, Oh, itu yang dongeng. Kalau saya sih sebenarnya disuruh gitu, dan sekaligus juga buat laporan, buat project laporan sidang. Ya. Ada nggak kesulitan yang benar-benar menyulitkan pas ikut lomba? Dikejar waktu ya masalahnya. kejar waktu. Ya, jadi nyiapin materi itu waktu lagi sambil UAS. Ya, Oh, jadi barengan Desember ya. Jadi kita nyiapin materi, UAS juga, syuting juga waktu lagi UAS. Ah ya, Waktu aja sih ya yang ini mah, Iya. buru-buru gitu. Waktunya berapa lama emang? 4 hari. Ya nggak sih? Kalau kita udah diinfoin lombanya udah lumayan lama, cuman karena kita kaget temanya diubah itu loh. Ya, jadi kayak bikin lagi dan Jadi persiapannya dihitungnya seminggu lah. Kalau kita udah persiapan mau ikutan lomba ke situ sih udah mau ikutan lomba ke sini gitu, tapi karena temanya baru lagi jadi Oh, jadi ada perubahan di tema, jadi jadi kita kan lomba sebelumnya udah siap nih yang dongeng tadi kan, jadi kayak ya udahlah lomba selanjutnya gas gitu. Cuman karena perubahan tema jadi kehitungnya 4 lah. kehitungnya persiapannya dari nol lagi. Kayak tapi hasilnya lumayan. ya, alhamdulillah. Gak nyangka. Iya. Iya gak nyangka. Kalau dari Kang Dafa ada nggak mungkin kesulitan atau persiapan dari mulai lomba sampai akhir? Kalau saya persiapannya paling persiapan dari kameramen gitu. Terus menyiapkan tempat juga, setup panggung, setup kamera gitu. Nah terus saya juga sebagai editornya lumayan lama gitu, karena kata Pak Hari sama Bu Rani gitu, konsepnya itu harus kayak di berita-berita gitu. Jadi ngambil footage kamera kayak gitu, terus ngambil mentahan musiknya, terus ngeditnya juga lumayan lama karena
bareng sama UAS juga gitu, bareng sama UAS, jadi harus ngambil sore hari, jadi gak bisa sampai malam. Gitu. Itu udah termasuk semua kesulitan. Iya. Jadi kayaknya sebenarnya lebih berat tuh tugasnya Kang Dava sebenarnya. Ya karena Walaupun di belakang layar ya. Iya. Terakhir deh, Boleh. kesan dan pesan apa yang kalian tangkap pas ikut lomba? Dari yang paling muda dulu. Kalau kesannya gimana ya? Aku sebenarnya agak speechless gitu ya. Walaupun sebelumnya juga pernah pas lomba pertama nih pulang malam. Cuman aku nggak expect kalau ternyata di lomba yang kedua juga kita kayak bakal pulang malam juga ya. Sebenarnya yang mirip Kang Dava sih ya. Kita cuma ngeliatin doang, ya Allah. Ya, waktu itu kan kayak hujan gede banget ya. Udah hujan gede gitu kan, pulang-pulang tuh nunggu hujan reda dulu gitu kan. Bukan karena gitu. Ah, Belum pulang bukan karena gitu. enggak dong. Enggak tuh. Kan lebih UAS. Aduh deh. Next. Kalau saya, kesan-pesan saya paling dari pembelajarannya, karena proyek ini juga bareng sama proyek sidang saya gitu. Paling pembelajaran dari segi penguasaan dalam editing gitu. Sebelumnya saya nggak bisa editing di komputer, dan kemarin bukan dipaksa sih, tapi ya harus gimana lagi gitu, terus editing di komputer gitu. Paling itu aja sih pesan-pesan saya. Terakhir dari saya. Kesan-kesannya seneng banget di tahun-tahun terakhir sebagai kelas 12 gitu ya, bisa masih ikut serta buat mewakili sekolah di dalam perlombaan. Walaupun ya emang waktunya waktu-waktu mepet banget, terus persiapan yang mungkin agak kurang, terus masih bingung-bingung, dan waktu mepet. Tapi ya bisa mengikuti lomba di tahun terakhir sekolah di sini. Pesannya semoga adik kelas sama generasi-generasi selanjutnya ada yang melanjutkan gitu. Jadi jangan stop sampai di sini. Terutama di bidang bahasa Inggris. Buat generasi selanjutnya. Sampai sini aja ya bincang-bincang dengan sama kali ini. Terima kasih buat Kang Tete ini yang jadi bintang tamu dan mau bincang-bincang di konten acara ini. Terima kasih juga buat teman-teman yang udah nonton, harus tetap setia nonton, dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Habis itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Bye. Goodbye.